Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Kali ini saya akan membahas tugas pertama, yaitu pengenalan ekonomi digital di mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Nah, kita masuk pada slide pertama, yaitu sektor terpengaruh ekonomi digital di Indonesia. Nah, ini terbagi atas 6 sektor memiliki peran yang paling terpengaruh oleh ekonomi digital di Indonesia, seperti e-commerce dan retail yang tumbuh pesat dengan platform seperti Tokopedia dan Shopee, memudahkan akses pasar bagi konsumen dan UMKM. Sektor keuangan juga mengalami perubahan signifikan melalui vintage dengan hadirnya dompet digital seperti OVO, dan GoPay, serta layanan P2P lending yang meningkatkan inklusi keuangan. Nah, logistik dan transportasi juga ikut terdorong oleh kebutuhan pengiriman barang yang meningkat, sementara pariwisata dan perhotelan berkembang melalui platform online seperti Traveloka. Nah, pendidikan juga terdigitalisasi melalui IT seperti Ruang Guru, dan kesehatan melalui Healthy seperti Halodoc membuat layanan lebih mudah diakses. Nah, digitalisasi ini berhubungan erat dengan fokus pada pengembangan dan keuangan internasional, di mana adaptasi terhadap teknologi global serta regulasi internasional memainkan peran penting dalam perkembangan sektor-sektor ini. Kita masuk pada slide kedua, yaitu tantangan ekonomi digital di negara berkembang. Pengembangan ekonomi digital di negara berkembang dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur teknologi yang signifikan. Nah, banyak negara menghadapi masalah dengan akses internet yang terbatas, kecepatan yang rendah, dan kurangnya jaringan broadband, terutama di daerah terpencil. Nah, ketidakadaan infrastruktur ini menjadi hambatan utama bagi digitalisasi ekonomi karena menghalangi masyarakat untuk mengakses layanan digital dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu, kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan memperparah situasi. Nah, masyarakat di kota besar umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dibandingkan mereka yang berada di pedesaan. Nah, perbedaan ini menyebabkan distribusi manfaat ekonomi digital yang tidak merata, dengan kelompok masyarakat yang lebih mampu dan tinggal di daerah perkotaan yang lebih diuntungkan daripada mereka yang kurang mampu atau tinggal di wilayah terpencil. Nah, kondisi ini menambah kesenjangan ekonomi secara keseluruhan. Nah, tantangan lainnya adalah kurangnya keterampilan digital di kalangan tenaga kerja. Nah, minimnya pelatihan formal dalam teknologi informasi di negara berkembang membuat banyak pekerja tidak siap untuk memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh ekonomi digital. Nah, hal ini diperparah oleh risiko keamanan siber yang tinggi dan kurangnya regulasi dan infrastruktur keamanan yang kuat membuat negara berkembang rentan terhadap penipuan, peretasan, dan pencurian data yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. Nah, lebih jauhnya lagi itu kerangka hukum dan regulasi yang belum matang turut menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Nah, banyak negara berkembang belum memiliki peraturan yang memadai mengenai e-commerce, perlindungan konsumen online, dan hak kekayaan intelektual. Nah, di sisi lain, UKM kesulitan mengakses layanan keuangan digital seperti pembayaran online dan kredit digital yang membatasi partisipasi mereka dalam ekonomi digital global. Nah, tantangan-tantangan ini perlu ditangani dengan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.
Kita masuk pada slide ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Terbagi atas, yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, yang kedua pembangunan infrastruktur internet, yang ketiga ada regulasi yang mendukung inovasi, yang keempat ada dukungan bagi UMKM, yang kelima ada kemitraan publik swasta, dan selanjutnya ada peningkatan akses pembayaran, dan yang terakhir ada riset dan pengembangan teknologi baru. Nah, lebih jelasnya yaitu pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif melalui serangkaian langkah strategi. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan yang aksesibel bagi kelompok terlayani, serta pembangunan infrastruktur internet yang cepat dan terjangkau. Nah, sangat penting untuk memastikan semua orang dapat berpartisipasi. Nah, selain itu, regulasi yang mendukung inovasi dan perlindungan konsumen bersama dengan dukungan bagi usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis digital. Nah, selanjutnya kemitraan antara sektor publik dan swasta dapat mengembangkan solusi teknologi yang inklusif. Sementara peningkatan akses pembiayaan akan membantu individu dan usaha kecil melalui bisnis digital. Terakhir, dukungan terhadap riset dan pengembangan teknologi baru akan mempercepat inklusi digital. Nah, dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi digital yang merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Slide keempat ada dampak ekonomi digital tenaga kerja. Ekonomi digital memberikan dampak signifikan pada pasar tenaga kerja dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor seperti teknologi informasi, e-commerce, dan pemasaran digital. Nah, permintaan akan keterampilan baru seperti analisis data dan pemrograman meningkatkan seiring dengan perubahan model kerja yang bergeser ke gig ekonomi, di mana banyak pekerja memilih untuk bekerja secara freelance melalui platform digital. Nah, fleksibilitas dalam jam kerja dan lokasi juga meningkat, memberikan peluang bagi individu untuk mengatur keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Namun, di sisi lain, ekonomi digital terhadap tantangan serius. Automatisasi dan penggunaan teknologi dapat menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin. Munculkan risiko bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan. Nah, selain itu, kesenjangan digital berpotensi memperlebar ketidaksetaraan antara individu yang memiliki akses dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan yang tidak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat dari transformasi digital dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Di slide kelima, yaitu peran pemerintah dalam regulasi ekonomi digital. Nah, pemerintah berperan penting dalam mengatur ekonomi digital dengan menetapkan regulasi terkait perlindungan data, keamanan siber, dan privasi penggunaan untuk menjamin kelancaran transaksi digital. Nah, regulasi ini juga mencangkup perlindungan konsumen dan transparansi perdagangan digital, baik domestik maupun internasional. Nah, selain itu, pemerintah mendukung inovasi teknologi dengan memastikan infrastruktur digital yang merata dan mendorong pengembangan teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan. Nah, hal ini membantu mempercepat transformasi digital dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional. Nah, pemerintah juga bertugas menjaga persaingan yang sehat di pasar digital dengan mencegah monopoli oleh perusahaan besar melalui penerapan hukum anti monopoli. Nah, di sisi lain juga kolaborasi internasional melalui perjanjian dengan organisasi global seperti WTO dan OECD
diperlukan untuk menyelaraskan regulasi perdagangan digital antar negara. Nah, selain itu, dukungan khusus bagi UMKM sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital melalui akses teknologi, pembiayaan, dan pemrograman pelatihan. Nah, pemerintah juga perlu menyesuaikan sistem perpajakan agar transaksi digital baik domestik maupun internasional dikenakan pajak secara adil tanpa menghambat inovasi atau pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu slide ke-6, yaitu keamanan siber dalam ekonomi digital. Nah, keamanan siber memainkan peran penting dalam melindungi data pribadi dan bisnis dalam transaksi digital lintas negara. Dengan adanya regulasi seperti GDPR di Uni Eropa, perlindungan terhadap kebocoran, pencurian, dan penyalahgunaan data menjadi prioritas. Nah, ini mencangkup perlindungan data konsumen seperti inovasi identitas dan kartu kredit, serta data bisnis yang bersifat rahasia seperti strategi perusahaan dan hak kekayaan intelektual. Nah, selain melindungi data, keamanan siber juga diperlukan dalam menjaga transaksi digital yang semakin berkembang, terutama di e-commerce dan sistem pembayaran. Serangan siber seperti phishing, ransomware, dan fraud merupakan ancaman nyata yang dapat merugikan individu maupun institusi. Nah, untuk melawan ancaman ini, teknologi keamanan seperti enkripsi, autentikasi multifaktor, dan sistem deteksi dini digunakan untuk menjaga infrastruktur keuangan tetap aman. Nah, kepercayaan dalam pasar global sangat bergantung pada keamanan siber. Serangan terhadap bank atau bursa saham bisa merusak reputasi perusahaan dan mengguncang stabilitas pasar yang mempengaruhi harga mata uang dan saham. Nah, oleh karena itu, kolaborasi internasional melalui standar keamanan seperti ICO, AEC, dan kebijakan dari FATF sangat penting untuk menghadapi ancaman siber yang bersifat global dan melindungi stabilitas ekonomi dunia. Kita masuk pada slide terakhir, yaitu etika dalam ekonomi digital. Etika dalam ekonomi digital mencangkup beberapa prinsip penting yang menjadi landasan bagi ekosistem digital yang aman, adil, dan transparan. Nah, prinsip pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, di mana setiap pelaku bisnis harus terbuka dan mengelola data pengguna dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, perlindungan data pribadi juga menjadi kunci, memastikan bahwa informasi sensitif penggunaan dilindungi dari penyalahgunaan. Selain itu, etika menuntut adanya keadilan dan anti-diskriminasi dalam layanan digital, termasuk penggunaan algoritma yang bebas dari bias serta layanan yang adil bagi semua. Prinsip lain yang tak kalah penting adalah keamanan digital, di mana setiap entitas harus melindungi sistem mereka dari ancaman siber. Pelaku bisnis juga harus memiliki tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan dampak teknologi terhadap masyarakat, termasuk masalah lapangan kerja, integrasi dalam transaksi digital, dan inklusivitas memastikan bahwa perdagangan digital dijalankan dengan jujur dan terbuka untuk semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Nah, prinsip-prinsip ini sangat penting dalam membangun ekonomi digital yang berkelanjutan, terutama dalam konteks perdagangan dan keuangan internasional. Nah, kali ini hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.